kabar ayah dan bunda di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap semangat membersamai perkembangan Ananda di rumah. Pada kegiatan pendidikan anak usia dini atau PAUD, khususnya dalam konsep pembelajaran berbasis sentra, kita mengenal kegiatan bermain simbolik pada anak. Kegiatan tersebut sering terlihat dalam berbagai kesempatan di keseharian PAUD. Anak tidak hanya bermain sendiri, tetapi juga bermain simbolik bersama-sama dengan teman-temannya. Apa sih bermain simbolik itu? Dan bagaimana manfaatnya untuk anak? Serta apa saja tahapannya? Nah, dalam kesempatan ini, saya Eka Riani, guru Taman Kanak-kanak TK Al-Bayan Islamic School, akan menguraikan sedikit tentang bermain simbolik pada anak usia dini sebagai berikut. Pengertian bermain simbolik. Secara pengertian, bermain simbolik sendiri mempunyai banyak istilah, seperti yang sering kita dengar yaitu bermain pura-pura atau pretend play, bermain imajinasi, bermain drama, atau bermain peran. Main peran ada dua, yakni main peran besar atau makro dan main peran kecil atau mikro. Main peran besar, anak menggunakan alat dengan ukuran sesungguhnya. Anak juga dapat menggunakan alat tersebut dalam kegiatan mainnya. Sedangkan main peran mikro, anak memakai alat bermain atau benda yang berukuran kecil atau mini. Menurut Vygotsky tahun 1966, melalui main peran, anak dapat melebihi tahap perkembangannya saat ini. Sebagai contoh, pada kehidupan nyata, anak yang berusia 4 tahun tentu tidak pandai menyetrika pakaian. Namun, ketika main peran, anak tersebut bisa melakukan kegiatan menyetrika pakaian sama seperti yang dilakukan oleh orang dewasa. Tujuan bermain simbolik. Main simbolik atau main peran memberikan kesempatan pada anak untuk memainkan peran-peran yang beragam dengan tujuan agar mereka mengerti, menghormati, dan memiliki empati akan peran-peran yang ada di sekitar mereka, serta sikap-sikap positif lainnya pada anak, yang merupakan bekal mereka dalam interaksi sosial di masyarakat pada kehidupannya kelak. Manfaat bermain simbolik. Bermain simbolik memiliki manfaat antara lain, anak memiliki kemampuan sosial emosi yang tinggi. Bermain simbolik membuat anak aktif memainkan peran sebagai profesi, tokoh, atau peran tertentu. Anak akan belajar untuk menjadi orang lain yang akan membantunya untuk mengenal pentingnya memiliki moral dan kemampuan berempati pada seseorang. Sedangkan dalam kontribusinya di dunia akademis, anak-anak prasekolah yang meluangkan waktu lebih banyak dalam pretend play menunjukkan performa yang lebih baik dalam hal kepatuhan serta regulasi perilaku dan emosi di dalam kelas. Dari aspek sosial, anak belajar mengembangkan keterampilan untuk memecahkan berbagai masalah. Setiap kali bermain peran, anak akan berhadapan pada situasi sulit yang perlu solusi. Misalnya, ketika anak menjadi dokter, maka ia harus memberikan pengobatan yang tepat pada pasien yang datang padanya. Atau bila anak berperan menjadi ibu, ia harus tahu cara agar anaknya tetap hangat saat tidur. Anak yang terbiasa memecahkan masalah sendiri akan lebih mandiri. Jadi, ia tidak harus selalu memanggil orang yang lebih tua untuk membantunya. Orang tua cukup mengawasi tindak tanduknya dan memberi pertolongan di saat yang tepat. Manfaat bermain simbolik dalam perkembangan kognitif. Dengan bermain simbolik, anak menerima informasi baru tentang dunia di sekitarnya. Dengan bermain peran menjadi seorang koki, montir, pedagang, atau petugas kasir misalnya, anak akan memahami berbagai perbedaan tugas, karakter, dan emosi pada seseorang. Kemudian, logika berpikir anak akan dilatih. Contohnya, ketika sedang bermain masak-masakan, anak akan berasumsi bahwa daging dan sayuran mainan yang ia gunakan benar-benar bisa dimakan, sehingga ia akan mengunyahnya dengan mulut yang kosong.
Padahal anak pun tahu bahwa sesungguhnya daging dan sayuran itu hanyalah plastik dan mainan yang tidak bisa digigit. Perkembangan bahasa. Saat anak bermain peran menjadi seorang ibu, ayah, atau tokoh lainnya, seringkali anak mengeluarkan kata atau kalimat yang mirip seperti apa yang pernah orang tua ucapkan. Ya, secara tidak langsung, kata atau kalimat yang anak dengar dari orang terdekatnya seperti orang tua, saudara, atau guru akan diserap langsung oleh anak. Memang, anak adalah peniru yang hebat. Oleh karena itu, bermain simbolik membantu anak untuk memahami bahasa lebih cepat. Anak akan mampu mengembangkan kemampuan berbahasanya yang pada akhirnya membantu anak dapat bersosialisasi dengan baik. Selain itu, anak akan memahami bahwa kata memiliki makna untuk menghidupkan cerita kembali dan membuat permainan lebih teratur. Proses ini akan membantu anak untuk menemukan hubungan antara bahasa bicara dan bahasa tulis, yang nantinya akan memudahkan anak untuk lebih cepat menulis dan membaca. Anak juga akan memiliki kreativitas dan imajinasi yang tinggi. Anak memiliki inovasi lebih banyak, misalnya saat mendapati benda yang diinginkan tidak ada. Hal tersebut tidak menjadikan hambatan baginya dalam bermain, karena ia dapat mengalihkan dengan benda lain sebagai pengganti benda yang tidak ada tersebut. Anak juga lebih imajinatif karena dapat meluaskan ide main pada kegiatan main yang dilakukan. Selanjutnya, anak memiliki rentang konsentrasi yang panjang. Konsentrasi anak lebih panjang karena perasaan enjoy dalam bermain membuat anak tidak merasakan waktu yang terus bergulir. Anak juga memiliki kemampuan perhatian lebih besar dengan memusatkan perhatian pada sesuatu menjadi lebih terinci dan teliti. Tahapan perkembangan simbolik. Tahapan perkembangan simbolik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, agen simbolik 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua, pengganti simbolik 1, 2, 3, dan 4. Dan yang ketiga, kerumitan simbolik 1, 2, 3, dan 4. Agen simbolik 1. Anak yang menerima tindakan pura-pura melakukan kegiatan dengan diri sendiri. Anak pura-pura main dengan diri sendiri dalam caranya sendiri. Contohnya, anak pura-pura makan, minum, atau tidur. Anak pura-pura menyapu lantai dengan sapu, dan anak pura-pura bicara di telepon. Agen simbolik 2. Orang lain menerima tindakan anak pura-pura mengarahkan kegiatan sederhana pada temannya atau benda. Contohnya, anak menyiram tanaman dengan gembor, anak memberi makan atau memandikan boneka, dan anak memberi kue kepada yang lain. Agen simbolik 3. Anak mengambil peran pura-pura secara aktif, tetapi tidak diarahkan orang lain. Anak juga dapat menentukan peran untuk mainan atau benda. Anak tidak memiliki terlalu banyak pernyataan lisan untuk main peran. Mencari petunjuk-petunjuk sesuai yang ditentukan, anak dapat mengambil tanda-tanda atau mengikutinya dengan temannya dalam kelompok. Contohnya, anak meletakkan stetoskop di sekitar leher dan mendengarkan denyut jantung temannya atau boneka, tetapi tidak berkata, "Saya adalah dokter." Atau, teman bertindak sebagai supir, anak lain menentukan perannya sebagai penumpang. Agen simbolik 4. Anak tidak mengambil peran aktif, tetapi sebagai sutradara. Anak sebagai sutradara dari naskah di mana teman-teman atau mainan membawa kegiatan mengarah ke teman atau mainan lainnya. Ia sebagai sutradara dalam bermain. Ia mengatur tindakan dan memberitahukan pada anak lainnya apa yang harus dilakukan. Contohnya, boneka ibu memberi makanan kepada boneka bayi. Atau bergaya seperti seorang sutradara memberitahu anak lainnya apa yang harus dilakukan. Pengganti simbolik menggunakan alat. Pengganti simbolik 1. Anak menggunakan benda nyata dengan cara yang cepat untuk menirukan sebuah kegiatan.
Contohnya, pura-pura makan dengan sebuah sendok nyata, pura-pura menyetrika dengan setrika nyata, memakai baju dan sepatu untuk menjadi ibu, dan menggunakan sekop untuk menggali. Pengganti simbolik 2. Anak menggunakan alat yang sesungguhnya untuk menirukan fungsi benda dengan tepat. Alat dapat seperti benda yang nyata, tapi biasanya lebih kecil. Contohnya, pura-pura memberi makan boneka dengan botol mainan, atau pura-pura menyanyi atau mengayun boneka, pura-pura memasak lapisan ikan dalam panci penggoreng, dan pura-pura sebuah kursi adalah tempat duduk di bis atau pesawat. Pengganti simbolik 3. Anak menggunakan alat atau benda mungkin sama atau tidak dengan benda yang sesungguhnya. Contohnya, menggunakan ranting sebagai bibit tanaman, menggunakan balok sebagai telepon, atau menggunakan kursi sebagai mobil. Pengganti simbolik 4. Anak tidak menggunakan benda dalam main peran, menggunakan alat khayalan yang tidak ada secara fisik, pura-pura main dengan sesuatu yang tidak ada. Anak bercakap-cakap dengan peran pura-pura. Contohnya, minum dari cangkir khayalan, pura-pura makan kue udara tanpa bendanya atau kosong, dan berbicara pada telepon khayalan dengan tangan menggenggam di telinga. Kerumitan simbolik. Jumlah adegan sama dengan jumlah naskah kecil untuk main dengan beberapa keadaan. Kerumitan simbolik 1. Satu tindakan atau adegan yang terpisah dengan benda, teman, atau diri sendiri. Contohnya, bergaya merangkak pura-pura menjadi semut, pura-pura memasak di dapur, dan bergaya mendayung pura-pura sedang naik perahu. Kerumitan simbolik 2. Satu tindakan atau adegan pada 2 atau lebih benda atau teman-temannya dengan menggunakan benda atau gagasan-gagasan yang sama. Tindakan sama diulang-ulang dengan benda atau teman-teman yang berbeda. Contohnya, memberi makan sendiri, lalu boneka, lalu temannya. Pura-pura memeriksa pasien satu persatu, atau mengambil karcis dari para penumpang. Kerumitan simbolik 3. Tindakan atau adegan yang berhubungan. 2 atau lebih tindakan yang berhubungan dalam tema main pura-pura yang sama. Anak dapat keluar dan masuk kembali ke dalam peran. Main harus mencakup 2 atau lebih tindakan yang berhubungan. Contohnya, mengaduk minuman, menuangkan, dan meminumnya. Atau pura-pura menggali tanah dan menanami dengan bibit lalu menyiramnya. Atau pura-pura memasak dan menghidangkan di meja makan. Kerumitan simbolik 4. Anak memainkan keseluruhan naskah. Tindakan membutuhkan beberapa perencanaan awal. Anak secara jelas bermain pada tema dan tetap tinggal dalam main sampai selesai. Contohnya, naskah petani, yaitu menggarap sawah, menanam padi, merawat, lalu memanen padi. Naskah ke pasar, misalnya membuat daftar belanja, berbelanja sesuai dalam daftar, dan membayarnya. Dan yang ketiga, contoh peneliti kelautan, pergi ke laut, menyelam, dan meneliti di dasar laut, membawa sampel untuk diteliti di laboratorium. Main peran sering kita jumpai dalam kegiatan bermain anak. Setelah ia melewati saat-saat main yang membangun semua sensorinya, main peran merupakan tahapan main berikutnya, praktek anak dalam kehidupan nyata. Main peran lebih dari sekedar sudut dapur dan kerumah tanggaan. Main peran merupakan suatu pengalaman yang penting yang mendukung perolehan pengetahuan dan keterampilan kognisi, sosial, emosi, dan bahasa. Semuanya adalah hal yang sangat penting untuk keberhasilan anak di sekolah nanti. Nah, ayah bunda yang berbahagia, semoga pemaparan yang sudah disampaikan dapat membantu tugas guru dan orang tua dalam memberikan bimbingan belajar melalui bermain yang bermakna pada anak. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.